Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Karena di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film One Shot. Film yang dirilis di tahun 2021 ini menceritakan tentang misi pemindahan tahanan yang menjadi kunci penyebab teror bom di Washington DC. Akan tetapi, mereka harus berhadapan dengan kelompok teroris yang juga menginginkan tahanan tersebut. Dan inilah alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan para prajurit serta ahli psikolog yang berada di sebuah helikopter yang sedang menuju lokasi penjara di sebuah pulau. Di sini kita diperkenalkan dengan Letnan Harris sebagai pemimpin operasi pemindahan tahanan. Lalu ada Brandon, Danny, dan Louis sebagai anggota dari tim yang dipimpin oleh Letnan Harris. Serta terdapat seorang wanita bernama Zoe Anderson sebagai ahli psikolog yang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan tahanan yang bernama Mansur. Dia merupakan sosok kunci yang mengetahui tempat pengeboman di kota Washington DC. Mereka semua ditugaskan untuk memindahkan Mansur ke kota Washington DC untuk bisa menghentikan bom yang akan meledak. Sesampainya di pulau tersebut, mereka semua disambut oleh wakil ketua petugas keamanan di tempat tersebut, yang bernama Tom Shield. Lalu Tom mengantarkan mereka untuk meminta izin terlebih dahulu dengan bosnya yang bernama Jack. Di sini Zoe Anderson meminta izin kepada Jack untuk memindahkan tahanan yang bernama Mansur ke kota Washington DC demi menghentikan bom yang ada di sana. Setelah diberi izin, Letnan Harris dan Zoe Anderson pergi menuju ke tempat tahanan tersebut. Ketika di tempat tersebut terlihat Mansur sedang tidur dengan tangan di borgol. Tom pun membangunkan si Mansur dengan menyemprotkan air yang membuatnya bangun. Setelahnya Zoe Anderson menginterogasi Mansur dengan menanyakan di mana posisi bom yang diletakkan komplotan teroris yang pernah berbisnis dengannya. Namun Mansur tidak mau menjawab dan malah memberontak. Lalu Letnan Harris keluar bersama Zoe dan mengingatkannya bahwa tugas mereka hanya harus membawa Mansur ke Washington DC, bukan malah menginterogasinya. Setelah diperingatkan oleh Letnan Harris, Zoe pun masuk kembali ke tempat tahanan tersebut untuk membawa Mansur. Beberapa waktu kemudian terlihat ada truk yang menerobos masuk tempat tersebut. Ternyata truk itu diisi oleh para teroris yang bertujuan untuk membawa Mansur pergi dari tahanan tersebut. Di sini terjadi baku tembak antara tim dari Letnan Harris dengan para teroris yang dipimpin oleh Hakim Sharif dan asistennya bernama Delcor serta Adamat. Di sisi lain, Zoe Anderson baru saja keluar bersama Mansur. Dikarenakan jumlah para teroris terlalu banyak serta Louis juga tertembak, Letnan Harris pun menyuruh timnya untuk mundur dulu dan berlindung ke ruangan kendali pusat. Adegan berpindah, di mana hakim menyuruh anak buahnya untuk membebaskan semua tahanan supaya menyebabkan kekacauan. Kembali ke Letnan Harris yang di situ sedang berusaha mengobati Louis yang terkena tembakan. Akan tetapi, Louis tidak bisa bertahan dan akhirnya dia pun mati. Setelah itu, para teroris mulai berdatangan yang membuat Letnan Harris dan timnya harus adu tembak. Di sini Danny terkena tembakan di kepalanya dan dengan cepat Harris mengobati luka tembakan tersebut sehingga membuat Danny masih bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Tom Shield berkeinginan untuk menyerahkan Mansur ke teroris tersebut supaya mereka bisa tetap selamat. Akan tetapi Zoe Anderson tidak menyetujuinya karena Mansur hanya satu-satunya orang yang bisa menghentikan bom di Washington DC. Terjadi ketegangan di antara mereka sehingga membuat Mansur memberitahu alasan kenapa dia dulu membantu para teroris itu. Karena anaknya mati terbunuh
ketika drone dari Amerika meluncurkan rudal yang menghantam rumahnya. Setelah itu ketegangan pun mereda dan Tom Shield mendapatkan panggilan video dari bosnya yakni Jack yang ternyata masih hidup. Di sini Jack memberitahu ke mereka untuk pergi ke ruangan jaringan radio untuk memanggil bantuan. Setelah itu Letnan Harris pun pergi sendirian menuju tempat tersebut dengan keluar melalui saluran udara. Kemudian Letnan Harris berhasil keluar, akan tetapi terdapat para teroris yang sedang berjaga di situ. Dia pun langsung membunuh satu persatu anggota teroris itu menggunakan pisaunya, supaya tidak membuatnya ketahuan teroris lainnya. Akhirnya, dia pun sampai di ruangan jaringan radio dan berusaha membuat panggilan, akan tetapi dia tidak tahu cara menggunakan alat di situ. Beberapa saat kemudian Jack datang dan mencoba membuat panggilan bantuan yang akhirnya berhasil direspon, di mana bantuan akan tiba dalam 30 menit. Selanjutnya, Letnan Harris dan Jack kembali ke ruangan kendali pusat untuk memberitahu yang lainnya. Di sisi lain, Hakim Sharif memerintahkan asisten setianya untuk memakai jaket yang berisi bom, di mana dia harus mengorbankan dirinya. Kemudian Hakim memimpin mereka menuju tempat Mansur berada. Adegan pindah ke ruangan kendali pusat, di mana tim Letnan Harris baku tembak dengan para teroris. Beberapa saat kemudian, asisten Hakim Sharif meledakkan bom di ruangan itu yang membuat ruangan itu berantakan. Di sini Zoe Anderson terluka parah akibat ledakan tersebut. Terlihat di sini yang selamat dari ledakan hanya Mansur dan Letnan Harris. Mansur yang terluka sedikit langsung kabur dari ruangan tersebut. Letnan Harris berusaha menolong Zoe, akan tetapi Zoe tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya dia pun mati. Tapi sebelum dia mati, Zoe memberitahu Harris bahwa dia harus memberitahu Mansur tentang istrinya yang sedang hamil dan sekarang berada di Washington DC. Ketika Harris memberitahu Mansur, dia akan mau menghentikan bomnya karena tahu istrinya yang sedang hamil berada di Washington DC. Setelah itu, Harris langsung keluar dari ruangan itu karena menyadari bahwa para teroris akan tiba. Benar saja, beberapa saat kemudian, Hakim Sharif dan anak buahnya tiba. Di sini Hakim sangat kesal sekali karena Mansur berhasil lolos. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi mencari Mansur. Adegan pindah ke Mansur, di mana dia mengambil pakaian salah satu anggota teroris yang udah tewas dan memakai pakaian tersebut untuk menyamar. Tetapi dia ketahuan Delcor. Dia pun langsung dimasukkan ke kurungan. Tiba-tiba dari belakang Delcor muncul Harris yang langsung menyerangnya. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua, yang akhirnya dimenangkan oleh Harris dengan berhasil membunuh Delcor. Setelahnya Harris mengeluarkan Mansur lalu membawanya keluar. Akan tetapi para teroris menyadari hal tersebut dan langsung menembaki mereka berdua. Di sini Mansur berhasil kabur lagi dari tangan Harris karena Harris disibukkan dengan para teroris yang terus mengepungnya. Harris pun membunuh satu persatu teroris tersebut. Di sisi lain, terlihat Mansur keluar dari tempat persembunyiannya dan berusaha pergi dari tempat itu. Akan tetapi, dia ditangkap oleh anak buahnya Hakim dan langsung dibawa ke hadapan Hakim. Di sini Hakim pun langsung menembakkan peluru ke arah Mansur yang membuatnya terjatuh. Tanpa diketahui, Mansur ternyata masih menggunakan rompi anti peluru sehingga dia berhasil selamat. Harris dan Hakim terlibat pertarungan yang sangat sengit. Sempat terdesak,
Haris berhasil membalikan keadaan dan membunuh Hakim. Setelah itu, Haris berusaha meyakinkan Mansur bahwa dia harus menghentikan bom yang ada di Washington DC karena istrinya yang sedang hamil berada di kota tersebut. Setelah berhasil meyakinkan Mansur, Haris langsung membawa Mansur menuju ke helikopter dan langsung berangkat ke Washington DC untuk menghentikan bom tersebut. Film pun akhirnya selesai.